ini kita masuk pada materi pertama, yaitu ester. Pengertian ester. Ester merupakan senyawa berbau harum yang dapat diperoleh dari reaksi antara alkohol dan asam karboksila. Senyawa tersebut banyak digunakan dalam industri parfum, kosmetik, dan makanan. Ester mempunyai gugus fungsi -COO dengan struktur R-COO R-aksen, di mana R menyatakan suatu rantai karbon atau atom H, sedangkan R-aksen merupakan rantai karbon. Rumus molekulnya adalah CnH2nO2. Tata nama senyawa ester. Ester mempunyai nama Yupak alkyl alkanoat. Penamaan ester menurut Yupak dilakukan dengan menyebutkan terlebih dahulu alkil yang melekat pada gugus karbonil, kemudian nama karboksilanya. Nama asam diganti dengan nama alkil dari R-aksen karena atom H dari gugus minus OH diganti dengan gugus alkil. Adapun tata nama trivial ester disesuaikan dengan tata nama trivial karboksila. Sebagai contoh, rumus struktur HCOOCH3 mempunyai nama Yupak metil metanoat dan nama trivial metil formiat. Reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol membentuk ester. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi reversibel yang sangat lambat, tetapi bila menggunakan katalis asam mineral seperti asam sulfat H2SO4 dan asam klorida HCl, kesetimbangan akan tercapai dalam waktu yang cepat. Kegunaan ester yang pertama sebagai pelarut, butil asetat, pelarut dalam industri cat, yang kedua sebagai zat wangi, dan untuk esterifikasi fenol sintesis aspirin yang ketiga berperan pada saat pembuatan biodiesel. Faktor yang mempengaruhi reaksi esterifikasi adalah suhu. Semakin tinggi temperatur sampai pada batas tertentu, maka makin cepat jalannya reaksi. Pengaruh temperatur terhadap kecepatan reaksi dipengaruhi oleh katalisator yang digunakan. Hal ini sesuai dengan persamaan Arrhenius. Bila suhu naik, maka harga makin besar sehingga reaksi berjalan cepat dan hasil konversi makin besar. Faktor yang mempengaruhi reaksi esterifikasi selanjutnya yaitu waktu reaksi. Makin lama waktu reaksi, maka semakin besar pula konversi reaksi. Ini disebabkan oleh kesempatan zat-zat bereaksi untuk saling bertumbukan makin besar. Tetapi apabila konversi tidak berubah, maka waktu reaksi tidak menguntungkan. Selanjutnya, katalisator. Katalisator berfungsi untuk mengurangi tenaga aktivasi pada suatu reaksi sehingga pada suhu tertentu harga konstanta kecepatan reaksi semakin besar. Tenaga aktivasi dapat diperkecil dengan mengaktifkan reaktan, yaitu dengan cara menambah katalisator sehingga menyebabkan tumbukan antara zat-zat bereaksi makin besar. Katalisator yang digunakan bisa berupa asam atau basa. Titik keseimbangan reaksi tidak diubah oleh katalis, hanya kecepatan esterifikasinya ditingkatkan. Pada reaksi esterifikasi yang sudah dilakukan, biasanya menggunakan konsentrasi katalis antara 1-4% berat sampai 10% berat campuran reaksi. Kemudian pengadukan. Agar reaksi dapat berjalan dengan baik, diperlukan pencampuran sebaik-baiknya, yakni dengan cara mengadukan agar menaikkan frekuensi tumbukan sehingga kecepatan reaksi akan bertambah besar. Frekuensi tumbukan yang semakin besar menyebabkan konstanta kecepatan reaksi yang makin besar pula. Pengadukan yang tepat akan mengurangi tumbukan antar massa. Perbandingan zat bereaksi. Yang pertama, di mana sifatnya yang reversibel, maka salah satu perekatan harus dibuat berlebih agar optimal saat pembentukan produk ester yang dihasilkan. Yang kedua, naiknya perbandingan mol reaktan
akan mempercepat laju reaksi sehingga konversi reaktan membentuk produk akan semakin besar. Yang ketiga, variabel penting lain yang mempengaruhi hasil ester adalah rasio molar antara alkohol dan minyak nabati. Stoikiometri reaksi transesterifikasi memerlukan 3 mol ester asam dan 1 mol gliserol. Untuk mendorong reaksi transesterifikasi ke arah kanan, perlu untuk menggunakan alkohol berlebihan atau dengan memindahkan salah satu produk dari campuran reaksi, lebih banyak metanol yang digunakan, maka semakin memungkinkan reaktan untuk bereaksi lebih cepat. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu sifat laju reaksi esterifikasi. Laju reaksi esterifikasi sangat dipengaruhi oleh struktur molekul reaktan dan radikal yang terbentuk dalam senyawa. Data tentang laju reaksi serta mekanismenya disusun berdasarkan karakter kinetiknya. Sedangkan data tentang perkembangan reaksi dinyatakan sebagai konstanta kesetimbangan. Secara umum, laju reaksi esterifikasi mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, alkohol primer bereaksi paling cepat, disusul alkohol sekunder dan paling lambat alkohol tersier. Yang kedua, ikatan rangkap memperlambat reaksi. Yang ketiga, asam aromatik, benzoat, dan petoluat bereaksi lambat tetapi mempunyai batas konversi yang tinggi. Yang keempat, makin panjang rantai alkohol mempercepat reaksi atau tidak terlalu berpengaruh terhadap laju reaksi. 6. Mekanisme reaksi. Banyak reaksi aldehida dan keton, esterifikasi asam karboksilat berlangsung melalui serangkaian tahap protonasi dan deprotonasi. Oksigen karbonil diprotonasi, alkohol nukleofilik menyerang karbon positif, dan eliminasi air akan menghasilkan ester yang dimaksud. Inilah mekanisme reaksi esterifikasi. Perhatikan bahwa dalam reaksi esterifikasi, ikatan yang terputus adalah ikatan CO asam karboksilat dan bukan OH- dari asam atau ikatan CO dari alkohol. Reaksi esterifikasi bersifat reversibel. Untuk memperoleh rendemen tinggi dari ester, kesetimbangan harus digeser ke arah sisi ester. Satu teknik untuk mencapainya adalah menggunakan salah satu zat bereaksi yang murah secara berlebihan. Teknik lain yaitu membuang salah satu produk dalam campuran reaksi atau misalnya dalam destilasi air secara azeotropik. Reaksi-reaksi ester, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi dengan melibatkan air. Reaksi hidrolisis ester dalam suasana asam menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Namun, bila reaksi hidrolisis dilangsungkan dalam suasana basah, diperoleh garam karboksilat dan alkohol. Hidrolisis ester dengan basah disebut reaksi penyambunan atau saponifikasi. Untuk contoh, yang pertama COO-C2H5 ditambah H2O atau air dan direaksikan dengan asam sulfat dalam suasana asam menghasilkan asam karboksilat dan etanol. Kemudian contoh yang kedua, reaksi hidrolisis ester direaksikan dengan natrium hidroksida dalam suasana basah akan menghasilkan garam karboksilat dan etanol. Selanjutnya, reaksi dengan amonia. Produk reaksi antara ester dengan amonia adalah suatu amida dan suatu alkohol. Contoh reaksi antara etil asetat dengan amonia menghasilkan asetamida etanol. CH3COO-C2H5 atau etil asetat direaksikan dengan NH3 atau amonia menghasilkan CH3CONH2 atau asetamida dan C2H5OH atau etanol.
Transesterifikasi merupakan reaksi pertukaran bagian alkohol dari suatu ester dengan alkohol lain. Reaksi ini dapat terjadi baik dalam suasana asam atau basa. Reaksi yang terjadi adalah reaksi reversibel, sehingga jika ingin ester kedua jumlahnya lebih banyak, maka alkohol yang digunakan dalam jumlah berlebih. Mekanisme reaksi, mekanisme basa. Yang pertama, nukleofil diserang oleh alkoksida, dan yang kedua, pelepasan gugus pergi. Mekanisme asam, yang pertama, protonasi karbonil oleh asam. Karbonil diaktifasi terhadap serangan nukleofil. Yang kedua, nukleofil menyerang karbonil. Yang ketiga, transfer proton. Yang keempat, pelepasan gugus pergi. Dan yang kelima, deprotonasi. Reaksi dengan reaksi Grignard. Reaksi Grignard adalah penambahan halida organ lemak cesium atau reaksi Grignard ke dalam suatu gugus karbon. Penambahan reaksi Grignard pada ester akan menghasilkan alkohol tersier. Bentuk reaksinya adalah sebagai berikut. Ester jika ditambahkan dengan reaksi Grignard akan menghasilkan satu keton, dan jika ditambahkan oleh reaksi Grignard lainnya lagi, maka akan menghasilkan alkohol tersier. Mekanisme reaksi. Pada reaksi antara reaksi Grignard dan ester akan dihasilkan alkohol tersier. Reaksi ini memerlukan reaksi Grignard berlebih untuk membentuk dua gugus alkil yang sama pada alkohol yang tersier tersebut. Jadi nantinya reaksi Grignard akan menyerang bagian karbon, lalu akan mendorong elektron untuk naik ke oksigen. Lalu oksigen nantinya akan mengambil proton daripada air, dan akan terbentuklah alkohol. Mekanisme reaksi dipampangkan oleh gambar berikut. Kita masuk dalam mekanisme penguraian ester yang pertama, yaitu reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi atau disebut juga dengan reaksi penyampunan merupakan reaksi hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam basa kuat hingga terhidrolisis sempurna dan dapat menghasilkan sabun. Jenis alkali yang umum digunakan dalam proses saponifikasi adalah NaOH, KOH, Na2CO3, NH4OH, dan etanolamines. Alkali yang digunakan untuk membuat sabun lunak maupun sabun keras pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah jenis alkali yang digunakan. Alkali yang digunakan dalam pembuatan sabun bergantung pada jenis sabun tersebut. Larutan alkali yang biasa digunakan pada sabun keras adalah natrium hidroksida atau NaOH, dan alkali yang biasa digunakan pada sabun lunak adalah katrium hidroksida atau KOH, karena sifatnya yang mudah larut dalam air. Selain lemak dan alkali, pembuatan sabun juga menggunakan bahan tambahan atau bahan pendukung yang digunakan untuk membantu proses penyempurnaan sabun hasil saponifikasi. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan sabun tersebut adalah yang pertama, garam NaCl. Penambahan garam NaCl mempercepat terbentuknya padatan sabun. Namun, jika akan membuat sabun cair, tidak diperlukan penambahan garam ini. Yang berikutnya, bahan aditif. Antara lain, builders atau bahan pembentuk atau penguat, filler atau bahan pengisi, bahan antioksidan, bahan pewarna, dan bahan pewangi. Prinsip saponifikasi adalah lemak yang akan terhidrolisis oleh basa dan menghasilkan gliserol serta sabun mentah. Mekanisme reaksi saponifikasi. Mekanisme reaksi saponifikasi diawali oleh ionisasi basa, pembentukan nukleofil, di mana NaOH terpecah menjadi Na+ dan OH-. Kemudian, terjadi resonansi elektrofil sekaligus penyerangan oleh nukleofil di mana ion OH-
masuk dan berikatan dengan C yang berikatan rangkap dengan O. Hal ini menyebabkan rangkap CO berubah menjadi ikatan tunggal dan ion omin berikatan dengan H dari ikatan OH pada ester. Gliserol dan ester akan terpisah dan ester dinyatakan sebagai RCOO-. Garam Na kemudian berikatan dengan RCOO- membentuk sabun RCOONa. Berikut adalah hasil produk dari reaksi saponifikasi. Selanjutnya, mekanisme reaksi transesterifikasi. Mekanisme reaksi transesterifikasi terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme basa dan mekanisme asam. Yang pertama, mekanisme basa. Dalam mekanisme transesterifikasi, karbon-karbonil pada ester pemula mengalami serangan nukleofilik oleh alkoksida yang datang menghasilkan zat antara tetrahedral. Setelah zat antara tetrahedral terbentuk, kemudian terpecah membentuk kembali ikatan karbonil C rangkap 2O dan melepaskan gugus pergi dalam reaksi eliminasi. Zat antara tetrahedral pada suatu senyawa asli yang mengandung substituen yang menempel pada karbon pusat dapat bertindak sebagai gugus pergi. Kemudian, sebagai hasil dari proses adisi atau eliminasi dua tahap ini, nukleofil menggantikan posisi gugus pergi pada senyawa karbonil dengan cara dari suatu keadaan antara yang tidak mengandung karbonil. Kedua tahapan di atas bersifat bolak-balik dan karenanya reaksi substitusi asli nukleofilik merupakan proses kesetimbangan. Berikutnya mekanisme asam. Dalam kondisi asam, gugus karbonil senyawa asli terprotonasi yang membuatnya teraktivasi ke arah penyerangan nukleofil. Pada tahap kedua, karbonil terprotonasi diserang oleh nukleofil menghasilkan zat antara tetrahedral. Yang ketiga, transfer proton dari nukleofil pada gugus pergi menghasilkan senyawa karbonil terprotonasi. Yang kemudian pecah melepaskan gugus pergi terprotonasi pada tahap keempat ini. Lepasnya proton menghasilkan produk substitusi. Dan karena tahap akhir ini melibatkan pelepasan proton, reaksi substitusi asli nukleofilik dianggap katalik dalam asam. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam kondisi asam, nukleofil biasanya akan hadir dalam bentuk terprotonasi.